Amin. Terima kasih Bian, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Oke, shalom. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Bulan ini kita berbicara tentang hubungan yang sehat. Saya pakai kata-katanya Pastor Lewi. Dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan pernah terlepas yang dari namanya hubungan. Itu tidak bisa lepas. Selama kita masih hidup, tetap ada yang namanya hubungan. Sudah mati pun, tetap itu kakakku, tetap ada hubungan. Oke? Nah teman-teman, dasar dari setiap hubungan yang kita bangun adalah kasih. Ya, dasar dari setiap hubungan yang kita bangun itu adalah kasih. Itu firman Tuhan sudah mencatat dan menegaskannya itu dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Itu dasar yang dibangun dalam setiap hubungan kehidupan saya dan saudara. Nah, arti hubungan itu adalah ketertarikan atau ikatan antara dua pihak atau lebih, baik itu antara individu, kelompok, benda, ataupun konsep. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, saya itu selama ini saya berpikir ya, saya tuh kalau khotbah kenapa susah banget kayak teman-teman yang lain. Maksudnya susahnya gini, saya tuh kadang-kadang kalau ngomong itu nggak bisa yang kayak teman-teman itu enak lancar sekali ngomongnya, bla 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 bla. Saya kalau ngomong to the point, langsung tak langsung ke poin-poinnya aja. Saya susah untuk ngomong yang panjang lebar, flow dulu, kemana. Tapi saya orang yang langsung to the point. Nah, saya baru ngerti waktu pas saya ikut, apa kak, power karakter ya? Iya, teman-teman yang ikut power, saya baru ngerti, oh ternyata saya orangnya seperti ini ya. Dan memang itu yang ada dalam diri saya. Oke, lanjut teman-teman ya, itu ekstra aja. Oke, nah. Bicara tentang hubungan, pada dasarnya saya katakan tadi bahwa kita tidak pernah lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan kalau kita berbicara tentang penciptaan, dalam penciptaan pun, penciptaan manusia ya khususnya, itu terjadi karena ada sebuah hubungan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saya tidak akan bahas itu, tapi itu terjadi karena ada sebuah hubungan di dalamnya. Nah, jadi sebuah hubungan sangatlah mungkin untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu ya dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa dalam sebuah hubungan itu sangat mungkin bisa menghasilkan atau menciptakan sesuatu di dalam setiap kehidupan kita, entah itu sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang buruk. Ya. Sebuah hubungan atau hubungan itu memiliki kekuatan yang sangat powerful. Coba bilang kiri kanannya, powerful. Oke, bantu saya bilang powerful, lebih kuat lagi. Oke, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Kenapa saya bilang powerful? Saya kasih contoh gini. Ini saya banyak kasih contoh tentang diri saya, keluarga saya dan sebagainya. Saya nggak mau pakai orang lain, saya pakai diri saya supaya jangan ada yang tersinggung. Oke? Nah, gini. Kenapa saya bilang hubungan itu powerful? Anak saya itu sekarang umurnya 3 tahun lebih lah. Tapi 2 tahun setengah dia sudah kenal yang namanya lipstick dan kutex. 2 tahun setengah dia sudah mengerti yang namanya lipstick dan kutex. Dia bukan hanya sekedar tahu, oh ini lipstick, ini kutex, tapi dia tahu cara pakainya seperti apa. 2 tahun setengah. Ini anak cewek. Saya waktu itu saya pikir ini karena apa kok anak ini bisa tahu lipstick kutex ini, kok bisa tahu dia. Nah satu ketika ini kejadiannya ini dalam sebulan ini ya, sebenarnya udah banyak, tapi yang saya mau saksikan dalam sebulan ini, saya lupa 2 minggu lalu apa seminggu lalu ya, saya udah datang duluan, kemudian dia nyusul dengan mamanya ikut ibadah Sunday Gang. Dia datang dengan senyum-senyum sambil bilang papa gitu kan. Dia senyum-senyum, tapi ini yang merah, bibirnya merah, sambil dia senyum-senyum gini.
Terus saya bilang, ayo makan dulu, sarapan dulu. Teman-teman tahu waktu dia sarapan, dia makan. Biasanya dia kalau makan gitu ya kan, ini pakai gigi. Dia tidak mau ininya terhapus. Dia pakai gigi ya. Kenapa kayak gitu? Iya, sampai lagi gitu, lipstick. Aduh, saya bilang, nggak apa-apa nanti pakai lagi, saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan minggu kemarin, minggu yang ini, yang berjalan ini, saya lupa tepatnya hari Rabu apa hari Kamis ya. Saya di rumah sama dia, kemudian kita akan keluar. Tapi waktu saya udah ajak, ayo nak, ayo berangkat. Saya udah keluar kamar, dia masuk lagi, tunggu pak. Saya ngapain anak ini? Dia masuk kamar, teman-teman tahu apa dia ambil? Kutex. Dia pakai kutex. Udah telat ini. Dia pakai kutex. Tunggu pak, bentar aja pak. Gini dia pakai depan cermin beneran. Depan cermin dia pakai. Setelah dia pakai, udah sekalian saya tunggu. Saya suruh dia, tolong dong antarin, bawa gelas kotor. Ada gelas kotor gitu ya, pakai minum. Tolong bawa ke dapur. Teman-teman tahu dia bawa gelas kotornya gimana? Bukan dia pegang, diginiin sama dia. Saya bilang kenapa jatuh nanti kutexku ke copot dia bilang gitu. Pokoknya kutexku nanti lepas. Nah, saya mulai cari tahu, saya kan selidiki, ini kenapa ini? Saya tanya mamanya, kamu ajarin dia gini tak? Oh enggak, kok bisa tahu? Ternyata antinya, diam-diam mengajari dia hal itu. Kenapa itu bisa terjadi? Hubungan. Makanya saya akan bilang, hubungan itu powerful teman-teman. Anak kecil itu, yang tadinya tidak tahu, bisa tahu dengan hal seperti itu. Nah, oke. Sebelum saya lanjut, saya akan bahas tentang bagian-bagian pertama ini adalah hubungan yang tidak sehat dapat memberikan dampak yang negatif. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya, hubungan yang tidak sehat dapat memberikan dampak yang negatif. Oke. Yaitu mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan karena sering mengalami sebuah tekanan. Ketika kita menghadapi sebuah tekanan dalam kehidupan kita, ada hubungan yang tidak baik yang kita jalin dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita stres, gampang sekali stres dan cemas dan berlebihan. Ya, cemas, stresnya itu berlebihan. Nah, hubungan yang tidak sehat lagi memberikan dampak apa? Yang berikutnya, gambar diri yang rusak. Ya, gambar diri yang rusak. Mereka, mungkin ini terjadi karena orang mungkin menghina kalian, orang suka ngejekin kalian, ya, dan membuat kita merasa aku tidak layak, aku tidak berharga, karena kita sering mungkin direndahkan. Ini yang terjadi, hubungan-hubungan yang negatif akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengizinkan semua itu ada. Kemudian apalagi mengalami depresi, biasanya karena lingkungan yang sudah tidak membuat dia nyaman, akhirnya dia depresi. Orang kalau ada depresi, saya pernah satu kali temukan orang depresi bawaannya pengen bunuh diri teman-teman. Beneran, bawaannya pengen bunuh diri. Ini dampak-dampak negatif yang terjadi dalam sebuah hubungan. Akibat-akibatnya seperti ini. Selanjutnya, luka batin. Orang yang menjalin sebuah hubungan yang tidak sehat, itu dampaknya luka batin. Nah, kalau sudah luka batin, itu dapat mengakibatkan sebuah trauma yang mendalam. Ada trauma yang mendalam di dalamnya, ada kekecewaan yang tidak bisa yang sudah lama tidak terobati dalam kehidupannya, dan sulit untuk percaya sama orang lain. Apalagi dampak negatifnya ketika pergaulan buruk terjadi dalam kehidupan kita. Pergaulan buruk, dampak negatifnya adalah pergaulan bebas. Dampak dari sebuah hubungan yang negatif adalah pergaulan bebas. Ini terjadi hari-hari ini. Pergaulan bebas. Ada kekerasan di dalamnya, ada pembunuhan di dalamnya. Dan itu yang terjadi. Dan yang berikutnya adalah hubungan yang tidak sehat dapat memberikan dampak negatif di dalam kerohanian saya dan saudara. Kalau ini tidak dibereskan dalam kehidupan kita, maka itu akan merusak kehidupan kerohanian kita. Sesuatu yang baik yang ada dalam kehidupan kita, yang terus menggerogoti kita, kalau itu tidak dibereskan, ya, itu tidak dibereskan dari sekarang, itu akan merusak kehidupan kita. Saya ketemu sama anak satu muda bilang begini,
Gampang Kak, nanti kalau udah nikah gini-gini. Jangan salah teman-teman. Kamu bawa kerusakan itu dari mudamu sampai engkau nikah, itu nggak beres, bahaya pernikahan. Benar. Itu bahaya pernikahannya. Hati-hati. Maka jadi warning. Bereskan segala sesuatu yang tidak baik. Karena hubungan-hubungan yang negatif itu. Akibat dari sebuah hubungan-hubungan yang negatif. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini jelas sekali, saya tidak mau berargumen panjang lebar dan sebagainya. Tapi ini jelas sekali firman Tuhan bilang bahwa kamu jangan sampai tertipu bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Sesuatu yang baik yang sudah kita bangun dalam kehidupan kita, tapi karena adanya pergaulan yang buruk itu merusak semuanya. Kalau kita tidak punya iman, tidak punya benteng yang kuat, akan rusak semuanya. Ini satu kesaksian. Ada satu hamba Tuhan, dia bilang begini, aku akan melakukan penginjilan ke, maaf bicara teman-teman ya, ke klub, dan di situ ada pergaulan-pergaulan gak bebas, termasuk ada seks bebas juga di dalamnya. Dia masuk, temannya udah nasihatin, ini kejadian nyata, temannya udah nasihatin, jangan, kalau gak kuat jangan ya, jangan coba-coba, jangan mencobai Tuhan. Oh bisa kok, bisa, saya mampu. Dia masuk, bukan jadi saksi, disiksa dia di situ. Dia ikut dengan hal-hal seperti itu. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi jangan coba-coba ya, jangan mencobai, istilahnya orang dulu itu bilang, jangan mencobai Tuhan. Kalau kita udah tahu itu sesuatu hal yang gak baik, Yusuf aja yang dia lakukan apa? Lari, menghindar. Bukan dia mendekat, dia lari. Waktu Yusuf digodain sama Tante Poti, itu dia lari, bukan dia mendekat lagi, dia lari. Ya, dia lari. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebab itu saya mau katakan begini, hati-hati di dalam kita menjalani sebuah hubungan. Yang saya katakan bahwa tadi, hidup kita ini dipengaruhi karena hubungan. Ya, hidup kita ini dipengaruhi karena hubungan. Saya kasih contoh lagi. Contohnya begini, ini sebenarnya mirip dengan contoh yang diberikan Pastor Lewi kemarin. Ini mirip banget sebenarnya. Tapi sebelumnya itu, oke. Jadi saya waktu kelas 1 teman-teman, waktu saya kelas 1 itu, saya nilainya bobrok, buruk sekali. Saya udah sekolah kelas 1, tapi nilai saya anjlok. Nilai saya anjlok, bayangkan ada soal bilang begini. Soalnya begini, manakah dari ketiga gambar di bawah, manakah gambar yang disebut balon atau apa gitu punya? Ada pilihan kan ya, A, B, C. Yang saya jawab, pokoknya saya ingat saya itu yang B itu balon. Saya jawabnya A. Kenapa begitu? Karena saya mikirnya, saya pengen cepat-cepat jawab aja supaya saya bisa main cepat. Langsung main keluar nanti istirahat. Itu nilai saya buruk sekali, anjlok. Karena pergaulan saya. Jadi saya datang ke sekolah itu bukan untuk belajar tapi untuk main. Pokoknya main. Di otak saya itu main terus. Sampai satu ketika mau kenaikan kelas, saya dipindahkan ke satu sekolah. Agak jauh dari tempat itu, tepatnya di tempat tante saya mengajar. Waktu saya pindah, saya kelas di situ, puji Tuhannya saya naik ini teman-teman ya, puji Tuhannya saya naik waktu itu. Dulu itu nggak pakai standar nilai ya, jadi saya naik waktu itu. Saya waktu kelas 2 di sekolah yang berbeda, saya kaget. Tadinya saya itu waktu kelas 1 itu dari 30 siswa saya kalau nggak salah ranking 25 kalau nggak salah, ranking 25 dari 30 siswa satu kelas. Mantap kan ya? Jangan ketawa teman-teman. Ya, itu yang saya alami. Waktu saya pindah sekolah, kemudian saya kaget. Waktu penerimaan rapot, saya juara 2. Bangga kan? Bangga. Senang kan? Senang. Saya juara 2. Saya kaget juga. Saya tuh gak percaya saya juara 2. Ini apakah teman-teman saya bodoh semua atau gimana ya? Saya gak percaya. Tapi ternyata teman-temanku pintar-pintar semua teman-teman. Dan
saya mulai menyelidiki kenapa ya. Oh ternyata saya membangun sebuah hubungan yang baik dengan lingkungan saya, karena ada hubungan yang baik. Hubungan itu saya katakan mempengaruhi. Teman-teman saya itu, tante saya itu tinggal di perumahan guru. Namanya guru SD itu namanya SD Impres. Jadi tante saya tinggal di perumahan guru dan tetangga-tetangganya itu guru-guru semua, dan teman saya, pergaulan saya di situ adalah anak-anak guru. Nah, karena saya bergaul dengan anak-anak guru, mau tidak mau saya setiap hari belajar. Pagi belajar, subuh jam 5 saya bangun, saya belajar. Habis berdoa saya belajar lagi. Malam pulang sekolah, habis itu saya belajar lagi. Akhirnya saya pinter. Sampai satu ketika teman-teman saya dipilih untuk lomba matematika. Yang tadinya waktu kelas 1, peringkat 25 dari 30 siswa, saya dipilih lomba matematika. Kami ada 3 orang. Waktu kami lomba, antar sekolah pertama, masih antar sekolah juara 1. Naik lagi, juara terus, juara 1. Antar kecamatan, juara lagi. Antar kabupaten, sempat juara, habis itu hilang. Tapi paling tidak ada peningkatannya. Karena apa? Karena pergaulan, hubungan. Makanya saya katakan tadi, hubungan itu sangat mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Nah, waktu saya kelas 4, saya pindah lagi ke sekolah yang pertama. Bobrok lagi nilai saya. Ketemu lagi dengan teman-teman lama saya, main aja, main terus. Udah kelas 4 nih, otaknya main aja. Izin kerja kelompok. Pak, mau kerja kelompok? Ya. Udah, kerja kelompok. Pulang jam berapa? Saya izinnya jam 6. Mungkin jam 9, Pak. Oke. Cepat pulang, jam 9 udah sampai rumah. Ya, Pak. Teman-teman tahu saya ke rumah teman saya, dekat banget. Mungkin sini kayak depan jalan sana lah. Udah sampai sana, kerja kelompoknya setengah jam. Sisanya saya main di sawah, malam-malam. Cari apa? Cari katak, cari belut. Itu kerjaan saya. Nilai saya bobrok lagi. Ada hubungan yang tidak sehat. Hubungan negatif yang saya bangun, yang saya lakukan. Itu berdampak dalam diri saya. Nilai saya anjlok. Makanya saya katakan teman-teman bahwa hubungan itu sangat-sangat powerful. Hati-hati di dalam kita membangun sebuah hubungan. Hati-hati. Dalam hubungan yang sehat, kita perlu mengerti 3 hal ini. Ya. Dalam hubungan yang sehat, kita akan melihat ada 3 hal, yaitu pertama, respect. Respect. Dalam respect kita akan belajar mengerti yang namanya menghargai perbedaan. Ya, menghargai perbedaan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu belajar dan mengerti menghargai perbedaan? Yang pertama adalah yang saya bagikan, kenapa kita perlu belajar menghargai perbedaan? Karena perbedaan itu adalah rancangan Tuhan. Perbedaan itu adalah rancangan Tuhan. Wahyu 4 ayat 11 bagian B dikatakan begini. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, termasuk, saya bilang segala sesuatu, termasuk perbedaan. Dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Firman Tuhan mengatakan begini. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbedaan di dalamnya. Makanya saya katakan tadi bahwa perbedaan itu, kita perlu belajar mengerti perbedaan itu. Kenapa? Karena itu rancangan Tuhan. Itu ada rancangan Tuhan di dalamnya. Dalam penciptaan, yang saya tadi katakan bahwa dalam kitab Kejadian, itu terjadi perbedaan-perbedaan di dalamnya. Dalam sebuah penciptaan, manusia pun ada 2, pria dan wanita. Binatang pun macam-macam, gak usah ditanya lagi, banyak banget jenis-jenisnya. Ada siang, ada malam. Benda penerang malam beda, benda penerang waktu siang itu beda juga. Semuanya beda-beda. Ya, kalau mau liburan, ada orang yang suka liburan ke daerah pegunungan. Ada orang yang suka liburan ke daerah pegunungan karena ingin lihat yang hijau-hijau, menghirup udara yang segar. Tapi ada juga orang yang pengen liburan itu ke daerah pantai, ya karena pengen lihat ombak, ada pasir. Hirup udara yang ada di laut, pulang-pulang masuk angin. Ya. Tapi ada juga orang yang tidak suka kedua-duanya. Sukanya kemana? Ke mall. Salah satu anak saya. Saya nggak bahas orang lain ya. Salah satu anak saya.
Dia kalau diajak kemana, dia lebih pilih kemana? Ke mall. Kenapa? Kenapa dia lebih pilih mall? Karena hubungan tadi, antinya selalu ajak ke mall. Ke mall. Jadi otaknya dia, liburan itu ke mall. Sama-sama bilang, hubungan itu powerful. Hati-hati dalam memilih hubungan. Dalam menjalin hubungan. Yang berikutnya. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu, kenapa kita perlu belajar menghargai perbedaan? Karena perbedaan akan membentuk dan mendewasakan setiap kita. Perbedaan itu akan membentuk dan mendewasakan setiap kehidupan saya dan saudara. Saya mau katakan begini, dalam hubungan bukan berarti tidak ada yang namanya konflik. Dalam hubungan yang sehat bukan berarti tidak ada yang namanya konflik. Ya, ingat baik-baik, tidak ada yang namanya konflik, bukan berarti tidak ada konflik dalam sebuah hubungan yang sehat. Dalam sebuah hubungan yang sehat bukan berarti semuanya akan berjalan dengan nyaman, damai, tentram, sentosa. Tidak. Tapi dalam hubungan yang sehat pun pasti ada konflik. Tapi konflik atau ketidaknyamanan yang kita alami, kalau kita bisa menyikapinya dengan benar, itu akan membuat kita menjadi dewasa. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau hubungan yang sehat itu semuanya baik-baik. Enggak, pasti ada konflik dalamnya. Tapi itu bagus. Kenapa? Kenapa saya katakan bagus? Itu akan mendewasakan kita. Itu akan membuat kita semakin dewasa dalam cara kita berpikir, dalam kita menyikapi sebuah masalah, dalam kita bertindak. Itu akan mendewasakan kita dari apa? Dari konflik, dari ketidaknyamanan yang kita alami. Kemudian yang lanjut lagi. Sebab itu teman-teman, kita harus mengerti akan hal ini bahwa jangan waktu kita mengalami sebuah konflik, saya katakan tadi bahwa kita harus menyikapinya dengan benar. Waktu ada ketidaknyamanan yang kita alami, kita harus menyikapinya dengan benar. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Yang berikutnya adalah koreksi diri sendiri. Waktu ada konflik, cara menyikapinya dengan benar adalah, pertama saya katakan tadi, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Yang kedua, koreksi diri dulu. Yang ketiga, baru kita belajar membenahi diri kita. Karena kalau kita lakukan hal ini, kita menyikapi konflik, menyikapi ketidaknyamanan dengan hal ini, jangan langsung serang orang, tapi diri kita, kemudian kita benahi diri, itu akan membuat kita semakin dewasa. Saya sangat belajar dengan hal ini. Dan berkali-kali mungkin kita jatuh, gagal, berusaha lagi, gagal lagi, tapi tidak apa-apa, kita berusaha. Karena itu akan membentuk kita menjadi orang yang lebih dewasa. Bukan hanya bicara dewasa umur, tapi saya katakan dalam dewasa dalam hal menyikapi sebuah masalah, persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Semakin kita dewasa secara umur, semakin kompleks permasalahannya. Semakin banyak konflik yang akan kita alami. Nah, yang berikutnya adalah dalam membangun hubungan yang sehat, kita perlu sekali yang namanya, ini saya pengen bahas ya, yang ingin saya tegaskan, yaitu adalah batasan. Ya. Dalam membangun sebuah hubungan yang sehat, kita perlu membangun yang namanya batasan. Sebenarnya ini sudah dibahas 2 minggu lalu ya sama Pastor Lewi, tentang batasan. Dan diberikan contoh yang sangat jelas bagi kita waktu 2 minggu lalu, waktu Pastor Lewi sampaikan hal ini, ada batasan. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira teman-teman masih ingat nggak contoh yang diberikan Pastor Lewi? Ada yang masih ingat? Ada? Kalau ada yang ingat, angkat tangan, jawab, saya kasih hadiah loh. Bener loh, saya siapin hadiah tadi. Bener ya PAC ya? Saya siapin hadiah tadi ada 2. Sehat lagi. Ko Yohan, gak apa-apa. Ya? Ilustrasinya tentang rumah. Betul sekali. Boleh kasih hadiahnya? Baru ingat kan? Iya, iya. Itu jelas sekali. Tapi saya ingin kasih lagi.
Maaf ya, ini ilustrasinya sederhana sekali. Saya boleh minta tolong teman saya, partner saya juga pelayanan. Lik, sini Lik. Selik, sini Lik. Saya ingin berbicara tentang sebuah batasan. Nah teman-teman, ini kehidupan kita. Ya, saya ingin berbicara tentang batasan. Ini kehidupan kita. Kehidupan kita, dan saya katakan bahwa dalam membangun sebuah hubungan perlu ada namanya batasan dalam hidup kita. Kita perlu membangun ini, batasan itu. Nah, ini yang saya pegang, ini adalah batasan yang kita bangun, yang kita buat. Di dalam botol ini mewakili entah itu teman kita mungkin, pergaulan buruk kita, semua hubungan-hubungan yang kita lakukan di luar sana, yang pokoknya jelek-jelek semuanya lah. Nah, kalau kita tidak punya batasan, tolong ditumpahin Lik. Tumpahin di sini dulu. Kalau kita tidak punya batasan, oke, stop. Ini masuk, bukan cuma air, kotoran-kotorannya masuk sini. Kalau tidak ada batasannya. Tapi kalau kita punya batasan, boleh tumpahin di sini, yang ini. Kalau kita punya batasan, ini yang terjadi. Terus, nggak apa-apa. Bersih. Simple teman-teman. Makanya perlu sekali membangun sebuah batasan dalam sebuah hubungan. Thank you, Lik. Silakan duduk. Perlu sekali membangun sebuah batasan dalam sebuah hubungan. Ya, dalam Alkitab banyak sekali contoh. Saya cepat aja. Nah, dalam Alkitab tentang Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dalam menjalin sebuah hubungan ada batasan yang jelas yang mereka bangun. Ya, ada batasan yang jelas yang mereka bangun. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Itu batasan yang jelas. Waktu mereka disuruh menyembah patung, mereka tidak mau. Batasan mereka jelas yang mereka bangun. Daniel, ketika Daniel disuruh menyembah kepada Raja, berdoa kepada Raja, Daniel membangun sebuah batasan yang jelas. Dia tidak mau menyembah kepada Raja, dia tidak mau berdoa kepada Raja, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Salomo juga. Waktu Salomo, bahkan sebelum Salomo memerintah, Tuhan itu sudah memberikan firman-Nya, ada sebuah batasan yang harus dilakukan yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Yaitu firman Tuhan bilang begini, mereka tidak boleh mengambil istri atau suami dari bangsa lain. Karena pada saat itu di luar bangsa Israel, mereka adalah penyembah berhala. Ya, mereka penyembah berhala. Dan Tuhan memberikan sebuah batasan, hai bangsa Israel, kalian tidak boleh mengambil istri atau suami dari bangsa lain. Karena jelas firman Tuhan bilang begini, waktu kamu ambil istri, waktu kamu ambil suami dari bangsa lain, itu akan mempengaruhi kamu. Dan membuat kamu tidak lagi menyembah kepadaku, tapi kamu akan menyembah kepada dewa-dewa asing. Tapi apa yang terjadi? Salomo melanggar. Tahu kan ceritanya? Gundiknya aja udah berapa? Istri Salomo aja udah berapa? Itu dari mana? Dari bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada batasan yang jelas yang dibangun oleh Salomo. Sekalipun firman Tuhan mencatat bahwa Salomo ini raja yang luar biasa. Dan kalau kita membaca dalam Ulangan 7 ayat 3-4, di situ jelas sekali firman Tuhan mengatakan ada dasar yang menjelaskan tentang hukum Taurat, tentang jangan engkau kawin dengan mereka. Itu firman Tuhan mengatakan, jangan engkau kawin dengan mereka, anak-anak perempuanmu jangan diberikan kepada anak-anak lelaki mereka. Kemudian apa? Anak laki-lakimu jangan diberikan kepada anak-anak perempuan mereka. Nanti mereka beribadah kepada dewa-dewa.
Dan akibatnya apa? Kita lihat, akibatnya ketika tidak ada batasan yang jelas di dalam kehidupan bangsa Israel, dalam pemerintahan Raja Salomo, hati Salomo menyimpang dari firman Tuhan. Hati Salomo mulai keluar dari firman Tuhan. Salomo ikut penyembahan berhala. Itu jelas sekali firman Tuhan katakan. Saya nggak perlu baca, teman-teman bisa lihat nanti dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 5-6. Salomo mulai ikut penyembahan berhala. Tuhan murka sama Salomo. Akhirnya apa? Kerajaan Salomo yang tadinya damai tidak jadi damai. Berantakan semuanya. Sampai keturunan selanjutnya hancur semuanya. Terbelah menjadi dua. Pemerintahan bangsa Israel. Ini batasan-batasan yang seharusnya ada dalam kehidupan bangsa Israel. Dan saya mau katakan hal ini juga yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Dalam kita menjalin sebuah hubungan harusnya ada batasan-batasan yang jelas. Makanya teman-teman, jangan suka bermain dalam zona abu-abu. Saya nggak perlu bahas itu. Tapi ini menjadi peringatan buat kita. Jangan suka bermain dalam zona abu-abu. Ya tidak ya. Terima nggak ya. Aduh kan dia beda agama sih, tapi dia. Kalau iman kalian kuat tentang puji Tuhan, itu sangat-sangat kecil. Tapi puji Tuhan ada teman-teman kita juga yang bisa memenangkan dari tempat-tempat yang lain. Puji Tuhan. Saya percaya bukan kekuatan mereka, tapi kekuatan Tuhan yang menyertai mereka. Tapi jangan ikutan. Oh dia bisa kok. Dia mampu, saya juga pasti mampu. Jangan ikut-ikutan teman-teman. Jangan ikut-ikutan. Jangan bermain di zona abu-abu. Tidak semua hal harus kita terima dalam hidup kita. Kalau hal itu tidak baik, itu akan merusak kehidupan saudara. Maka saya katakan tadi, pentingnya sebuah batasan-batasan di dalam kehidupan kita, dalam hubungan, dalam kita menjalin sebuah hubungan. Nah, orang yang memiliki batasan yang benar dalam hubungannya, orang yang memiliki batasan-batasan yang benar dalam hubungannya, maka dia akan menjadi orang yang berani tampil beda dan punya prinsip. Sekali lagi, orang yang punya batasan yang benar dalam kehidupannya, dalam dia menjalin hubungannya, dalam menjalin sebuah hubungan, maka dia akan menjadi orang yang tampil beda dan punya prinsip. Kalau teman-teman yang nge-vape, ngerokok, dia bilang no, tidak. Kalau teman-temannya suka nyabu jenis dan sejenisnya, dia bilang tidak, saya nggak mau. Itu prinsip. Kalau teman-temannya suka judi online, yang ketawa, apakah iya? Jangan. Ya, jangan. Kemudian kalau teman-temannya pacaran supaya ada status, saya pengen pacaran supaya ada status. Orang yang punya prinsip, orang yang punya batasan yang benar, dia akan tampil beda dan punya prinsip. Kalau temannya pacaran supaya ada status, dia pacaran dengan tujuan yaitu pernikahan. Paham ya? Pacaran itu bukan cuma sekedar status teman-teman, tapi tujuannya pernikahan. Berikutnya, kalau teman-temannya pacaran supaya bisa melakukan seks, dia pacaran, dia jaga pasangannya sampai dipersatukan dalam pernikahan. Itu orang punya prinsip. Makanya saya katakan bahwa teman-teman perhatikan, khususnya teman-temannya, ini saya berbicara kepada khususnya teman-teman yang belum menikah. Kamu tidak bisa memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Catat baik-baik itu. Kamu tidak bisa memberikan seks untuk dapatkan cinta. Dan hubungan seks bukan berarti kamu mencintai orang tersebut. Nafsu aja bisa aja. Paham ya? Sebab itu saya bilang tadi, jangan suka bermain dalam zona abu-abu. Senggol, saya pakai bahasanya Om Vinky. Senggol temannya, jangan pura-pura gak dengar. Didengerin. Jangan pura-pura gak dengar. Didengerin.
Kak, kan cuma pegangan tangan, Kak. Dengar baik-baik, dari pegangan tangan bisa pegang yang lain-lain loh. Kak, cuma cium tangan, Kak. Dari cium tangan bisa cium-cium yang lain loh. Jangan suka bermain dalam zona abu-abu. Orang yang punya batasan yang jelas, punya batasan yang jelas dalam sebuah hubungan, dia tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Tidak akan mudah dipengaruhi hal-hal negatif. Tetapi dia akan menjadi pengaruh dan merubah hal-hal negatif menjadi hal-hal positif. Sekali lagi saya mau katakan bahwa orang yang memiliki batasan-batasan yang benar dalam sebuah hubungan, maka dia tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Tetapi dia menjadi pengaruh dan merubah hal-hal negatif menjadi positif. Saya kasih contoh sekali lagi. Ini ilustrasi terakhir, teman-teman PAW boleh naik. Ini ibarat kehidupan yang negatif. Ya, ibarat kehidupan yang negatif. Ini ilustrasinya simpel-simpel teman-teman. Tapi mudah-mudahan teman-teman mengerti dengan semuanya ini. Saya berdoa supaya kita paham benar, hati-hati dalam sebuah hubungan. Ini adalah kehidupan yang penuh dengan batasan. Ini kehidupan saya dan teman-teman, kita punya batasan-batasan yang jelas dalam sebuah hubungan. Nah, saya katakan tadi, orang yang punya batasan-batasan yang jelas dalam sebuah hubungan, dia tidak akan mudah dipengaruhi hal negatif. Tapi dia akan mempengaruhi hal negatif dan merubah hal negatif menjadi positif. Ini kita. Waktu kita punya batasan yang jelas, ini batasan-batasan yang jelas yang kita bangun. Orang yang punya batasan jelas, dia akan mempengaruhi hal negatif menjadi positif. Bim salabim. Abrakadabra. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan. Amin. Yang terakhir, dalam membangun hubungan yang sehat, kita perlu yang namanya kata saling. Dalam kata saling ini ada saling menegur, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Makanya tadi 2 minggu lalu dikatakan kalau ada di care, di komsel, diingetin sama ketua leadernya atau temannya, ditegur, jangan sakit hati untuk kebaikan kita. Karena itulah sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan harus ada kata saling. Saling menegur, saling mengingatkan, kamu udah mulai salah nih. Kamu udah mulai menyimpang nih. Saling menguatkan satu sama lainnya dan saling mendoakan. Amin. Oke. Dari semuanya teman-teman, dari setiap kita yang sudah membangun hubungan ya antar sesama, yang terpenting adalah jangan lupa untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah lupa dan jangan pernah putus itu dalam setiap kehidupan kita. Sampai kita bangkit berdiri sama-sama.